bagi siapa saja, Bapak. Jangankan saudara-saudara kita dari Indonesia, orang Maluku, orang Sulawesi, orang Timur, Jawa, sampai ke Kalimantan. Tapi kami orang Papua adalah korban langsung dengan kehadiran Republik Indonesia di Papua. Karena Bapak tadi mengatakan bahwa orang Papua terlibat. Tapi saya ambil contoh saja. Saudara Otis ada di sini. Bapak Kasiepo yang tadinya pro Belanda, lalu dihijrahkan oleh Belanda untuk melarikan diri ke Belanda. Itu bukan pilihan beliau. Bapak Frans Kasiepo yang diangkat, jadi boneka, termasuk yang lain-lain. Atau Andi A.M. Seba dan bapaknya Derek yang ketua DPR yang pertama. Mereka ini menikmati apa yang diberikan oleh Indonesia, termasuk gubernur yang pertama, Eliezer Bonai. Jadi mereka berpikir bahwa Belanda akan seperti wilayah-wilayah jajahannya, Suriname dan lain-lainnya, Antinal di lautan Karibia, akan bertahan lama. Bapak Bonai sendiri berbicara sama saya, anak, kami tidak mau karena Belanda menunda. Jadi kami sudah berbicara dengan Soekarno, Subandrio dan lain-lain bahwa Indonesia akan mempercepat ini. Padahal Soekarno mempunyai rencana yang gelap di belakang itu. Dengan perencanaan yang sudah lama matang dilakukan oleh orang Belanda, mendatangkan anak-anak peranakan di wilayah Afrika, di wilayah Indonesia yang lainnya, sudah menyiapkan Merauke, di mana ada transmigrasi yang disiapkan oleh Belanda. Jadi Belanda juga ini kesalahan mereka. Membawa orang Indo-Indo ini dari Manado juga dan membuat perkebunan di wilayah Manokwari dan lain-lainnya. Jadi persiapan Papua untuk menampung Belanda sudah melihat bahwa Pulau Jawa akan tenggelam dengan manusia yang begitu banyak, termasuk Bali. Dan persiapan itu Amerika juga memaksa karena mereka sudah tahu tambang emas yang begitu besar. Sehingga ke depannya Soekarno begitu masuk ke Rusia, seperti kita lihat sekarang perang yang terjadi di Ukraina. Kalau betul-betul demokrasi itu mereka mau tancapkan, terapkan, kami orang Papua, termasuk saya Bapak, saya terus terang bilang, seandainya Australia, Selandia Baru memberikan kami senjata seperti sekarang Australia berikan latihan untuk orang Kroania, orang Papua semua akan turun. Karena apa? Pembunuhan sejak Belanda berada di Papua, satu orang Papua pun tidak dibunuh. Tetapi kehadiran Indonesia sejak ada di Papua hari pertama, semua orang tua kami dimasukkan dalam penjara. Lalu boneka-boneka ini diangkat, termasuk kan kemerdekaan ini. Jadi Bapak, kami yang hidup di luar negeri, kasihan yang ada di Papua New Guinea. Tapi kami yang terbaru di Australia, tapi yang sudah lama di Belanda, Bapak ini hanya tempat pembuangan, tidak ada artinya. Kami lahir besar di Papua, dan jiwa kami ada di sana. Dan spirit kami, semangat kami bukannya anti orang Indonesia satu persatu dari rumah ke rumah. Tapi di balik semua penderitaan ini yang menciptakan ini adalah dunia barat dengan Amerika mengambil alih Freeport. Lalu kami pun tidak terlibat dalam kemarin perjanjian New York Agreement itu. Jadi Bapak, kalau orang bilang saya di luar negeri makan hidup enak, maaf, mungkin adik-adik yang melihat itu Australia yang ada banyak bir, atau di sini ada kebebasan, itu tempat pembuangan, Pak. Ini tempat pembuangan. Saudara Oktomote di sana juga. Jadi itulah yang membuat kami katakan,
Jangan jadi boneka. Dan untuk sementara, Benny Wenda sebagai contoh, boneka dari orang-orang barat ini dan berpikir bahwa nanti dunia barat menyelamatkan kami. Tidak bisa. Kami seperti Forkarus selalu mengatakan kemarin, kami cari jalan karena Australia tidak akan bantu, Selandia Baru tidak akan bantu. Kami sendiri harus cari jalan. Kami mencoba untuk memujuk negara Melanesia, tapi mereka tidak pernah mengalami kebrutalan seperti apa yang kami alami di tanah Papua. Dan itu bedanya, Pak. Jadi sekarang, seperti Bapak katakan, kalau orang-orang Indonesia mengatakan bahwa mereka tidak mau dianggap jadi penjajah, sayang sekali. Karena yang melakukan tugas PR di dalam Papua ini adalah kuli-kuli dari kapitalis tadi. Jadi kalau tidak suka penjajah, ya pemerintah Indonesia sekarang adalah kuli-kuli atau babu dari kapitalis ini. Coba Bapak lihat saja Freeport sebagai yang sederhana. Pemindahan itu, pengelola peleburan bahan itu dipindahkan ke Sidoarjo. Sedangkan Papua itu tanahnya sempit. Kenapa tidak ada di sana sehingga menciptakan lapangan kerja kepada orang Papua yang baru belajar tahu membaca, menulis dan memakai baju jas. Seperti itu teman-teman kami yang setiap kali ke UN pakai jas, bikin diri intelek, tapi otaknya kosong masih berpikir bahwa mereka penampilan itu sudah membawa seakan intelek. Maaf Bapak. Jadi satu contoh lagi, gereja GKI itu Gereja Kristen Injili. Walaupun begitu, tapi mereka adalah boneka dari gereja Belanda. Tapi Bapak lihat satu diskriminasi yang nyata. Bapak sekarang pakai pangkat bishop. Bapak seandainya Indonesia tidak merdeka, Bapak tidak dapat pangkat bishop itu. Saya mau buktikan orang Paniai, orang yang ikut agama Katolik di Papua. Setelah tahun 2023, baru ada seorang uskup orang Papua. Tapi selama ini yang hanya dapat pekerjaan sana, di Papua. Seandainya Bapak ini zaman penjajahan Indonesia, Belanda, Bapak tidak akan dapat pangkat bishop itu karena Bapak dengan saya tidak equal di hadapan Tuhan Allah atau Tuhan Yesus. Bapak mau tadi bilang bahwa kami ikut berdosa. Yang berdosa itu Belanda yang ciptakan ini. Jadi Bapak, sekarang kami itu Otis selalu mengatakan Tuhan bishop. Bapak sudah dibilang Tuhan, habis itu bishop lagi. Kalau ada penjajahan Belanda di sana, Bapak tidak berkenan. Saya tanggung itu 100%. Jadi Bapak, saya sebagai orang Papua yang hidup di luar negeri, satu orang Indonesia pun, suku apapun saya tidak benci. Tetapi sejak kehadirannya pemerintah Indonesia di Indonesia, justru itu yang dikatakan, when you oppress some people, then there will be a new oppressor. You become a new oppressor. Jadi Belanda melakukan kekejaman terhadap orang Indonesia, khususnya orang Jawa. Sekarang mereka menjadi penjajah baru akibat tindakan brutal dari Belanda itu. Dan kami jadi korban dari penjajah yang pertama, kemudian penjajah yang baru ini. Jadi maaf untuk mengatakan bahwa orang Papua sendiri yang buat dosa, kasihan. Mereka ini adalah boneka-boneka. Dan sekarang kami menjadi korban hidup di tanah pengungsian. Maaf Pak Heng, ya maaf Pak Heng, saya salah sedikit Pak Heng. Pak Heng mohon jangan salah paham, jangan marah sama saya Pak Heng. Saya ini moderator, saya menyerap semua aspirasi yang ada. Tadi bahkan saya bilang ada catatan yang saya terima, bahwa yang ikut terlibat juga waktu awal itu, saya nggak bilang semua orang Papua. Dalam catatan ini dikatakan Pak, bahwa ini semua ada 3 orang Pak. Bahkan itu diangkat oleh Tempo, majalah Tempo Pak. Pak Heng bisa baca majalah Tempo edisi tanggal 13 sampai 20. Bahwa mereka itu tokoh kunci, 3 tokoh kunci yang membuat Papua masuk dalam bingkai Indonesia itu.
dari Pak Franz Kaisepo, Silas Papare, dan Martin Inde. Lepas dari latar belakang mereka mau dipaksa jadi boneka dan sebagainya, tapi mereka dikenal sejarah dunia sebagai tokoh kunci, Pak, yang berperan dalam terjadinya pepera itu dan memasukkan Papua ke Indonesia. Bukan saya punya pendapat. I don't have a solution or statement, Father. Jadi jangan Anda serang. Salah itu. Aduh. Bapak maaf. Saya minta maaf. Saya bukan serang Bapak. Yang saya mau nyatakan di sini. Hormat. Saya tidak membenci tadi Bapak, saya bilang satu orang Indonesia pun termasuk Bapak, tapi ada kesan bahwa Franz Kaisepo ataupun siapapun mereka ini sebelum mereka diangkat atau pepera, orang tua kami sudah di Pulau Biak, semua orang intelektual sudah dipegang dalam tahanan, termasuk di Jayapura, di Manokwari. Jadi kasihan mereka ini adalah korban dari situ. Bapak, jangankan Bapak, tapi orang Indonesia yang pernah masuk seperti Andi Ayam Seba. Kadang kami berdebat. Lalu dia banyak bicara, kamu makan Indonesia punya itu. Tai baru datang kemari mau kasih lecture untuk kami. Dan Bapak, kita harus hati-hati mengatakan ini karena itulah yang sekarang ada isu seperti tadi Bapak katakan. Ada istilah, kamu orang-orang pantai itu dulu yang bawa kami masuk di Indonesia. Maaf. Dan Bapak bisa betul. Seandainya kami merdeka besok, perampasan keji itu akan terjadi. Itu yang sekarang dibuktikan Beni dan kawan-kawannya. Mereka mengangkat sukunya, temannya sendiri, lalu menggunakan sejumlah orang Biak sebagai boneka, ditarik di hidung ke sana kemari, dan tidak membawa kami untuk bersatu dan berjuang bersama. Dan semua yang menderita ini harus belajar dari sejarah. Dan itulah yang terjadi karena Indonesia sebagai negara boneka. Sekarang orang Jawa sebagai mayoritas dan kita selalu katakan, atau Jenderal Nasution pernah mengatakan, yang akan memimpin Indonesia untuk seumur hidup adalah yang marganya diawali dengan Su, bukan Si. Sinaga, Sitorus, dan lainnya. Apalagi di Papua yang ada kambuaya, itu binatang liar, itu buaya yang bisa makan orang itu. Jadi itu, jangan saya sebut monyet lagi. Bapak tidak suka istilah itu. Jadi yang saya takut ramalan itu benar. Kalau Indonesia tidak bisa dipimpin oleh Si tapi harus Su, nanti terakhir yang pimpin itu Su Kiang Chong Sang. Nah, itu kan jadi masalah kalau sudah Su Kiang Chong Sang. Nah, itu jangan terlalu serius, Pak C. Tidak serius. Bapak kasihan. Bapak punya program ini, seperti tadi Bapak katakan, bahwa kami hidup di luar negeri, sudah makan keju atau yang lainnya. Tidak, Bapak. Kalau saya mati, emosi saya itu tidak akan dibawa lagi. Karena generasi yang sekarang besar di sini, generasi yang hanya menikmati dana-dana sosial, dan nanti dia ke Papua bahasa Melayu juga tidak bisa, apalagi bahasa Inggris juga tidak bisa. Ya, itu contohnya di negeri Belanda seperti itu Pak Sapioper, itu bahasa Indonesianya jelek umpamanya ya, atau anak-anaknya Arnold Tap masih pakai ejaan Swandi. Nanti ke Papua tidak bisa, bahasa Melayu bisa, mungkin bahasa Inggris juga tidak bisa. Itu Saudara Otis nanti bicara lebih nyata. Jadi mungkin juga pakai logat, Bapak Bishop, saya mau berbicara tentang hak-hak kami yang sudah dirampas di Freeport, karena Freeport itu adalah milik orang kulit putih. Ya, jadi itu Bapak, ini produk dari hilang identitas. Karena seperti Bapak tadi kita sudah bicara bahwa Freeport ataupun nama-nama atau istilah yang ada di sana. Jadi
saudara Jeffrey umpamanya kasihan. Dia berjuang, dia setengah mati, dia cari dana. Harga pulsa saja kami setengah mati untuk mau membangun ruang pendidikan yang Bapak lihat sekarang ganteng sekali di foto ini. Ya, selain dapat pangkat bishop. Dan saya jadi pengungsi makan gigit jari di luar negeri. Jadi Bapak, kita semua ini korban dari pemegang saham di Freeport, British Petroleum BP, dan juga orang-orang Korea yang menebang pohon-pohon di Papua sampai habis. Iya, jadi kesadaran ini harus kami tanamkan kembali seperti adik Jeffrey ini, dia mendidik luar biasa. Dan kami mencari jalan bagaimana mendidik orang Indonesia juga dan mendidik kami sendiri supaya cara-cara damai itu yang kita kemukakan dan menyatakan sejarah itu dengan baik teratur. Jadi Bapak, emosi ini terbawa karena Bapak saya sendiri hidup melihat Bapak disiksa dalam penjara dan saudara-saudara lain kena sampai gigit kawat di tahanan itu Bapak. Jadi emosi itu yang saya bawa. Tapi saya maklumi Pak. Saya bisa maklumi, saya juga bisa berempati. Ya. Jadi Bapak, saya bisa berempati untuk itu Pak. Makanya kenapa saya menggelar program ini Pak, karena itu wujud empati saya terhadap penderitaan saudara-saudara orang Papua, Pak Rumbewas. Dan saya berusaha berdiri di tengah betul-betul sebagai duta Kristus, bukan duta Indonesia maupun duta OPM dengan semua faksi perjuangan kemerdekaan Papua, tidak. Sehingga apa yang saya sampaikan itu bukan pernyataan saya Pak. Kadangkala saya harus belajar banyak, hearing, mendengar banyak, supaya saya juga bisa menyampaikan sesuatu berdasarkan apa kata orang Papua, apa kata orang Indonesia, dan supaya saya juga bisa meng-hire pembicaraan ini mengarah kepada apa yang menjadi kebutuhan bagi penegakan keadilan dan HAM di Papua. Jadi itu. Nah, kan kita sedang bahas ini isu R2504. Ternyata Pak Yanwari Nusi kemarin katakan itu bisa digugurkan, itu bisa dibatalkan, ya. Tapi dengan cara-cara yang diplomatik. Nah, cara diplomatik itu bagaimana? Setelah tadi kita bicara di belakang layar, ternyata Pak, dari berbagai sumber yang saya juga sudah terima, itu bahwa bukan Indonesia sendiri yang punya kompetensi. Biar orang Papua minta Indonesia melepaskan Papua, tidak punya kuasa Indonesia. Yang punya kuasa itu Amerika, Belanda, dan PBB. Kalau Amerika, Belanda, PBB sudah mengatakan iya, Indonesia nggak bisa tidak Pak. Pasti melepaskan Papua. Tapi kalau Indonesia punya inisiatif sendiri Pak, nggak bisa juga. Habis juga kita diembargo oleh pihak-pihak Barat ini Pak. Indonesia juga belum bisa independen benar dalam berpolitik secara internasional, belum bisa terlalu mandiri karena tekanan dunia Barat itu begitu kuat. Yang saya ketahui begitu Pak Rumbewas. Nah, itu sebabnya kita bahas ini dalam pengertian begini Pak, bahwa mestinya orang Papua jangan hanya fokus menyerang Indonesia, minta supaya Indonesia melepaskan Papua. Mulai sekarang serang Belanda, serang Amerika, serang PBB, gugat pihak-pihak yang punya kompetensi dan kepentingan di Papua Pak. Kalau Indonesia terus digugat, senang mereka itu. Amerika senang, Belanda senang, tidak diganggu. Indonesia jadi korban juga. Padahal Indonesia juga berdarah-darah untuk membangun Papua. Ditekan sana, ditekan sini. Itu maksudnya Pak Rumbewas. Supaya pergerakan ini mulai juga diorientasikan, bukan cuma Indonesia yang diserang Pak, tapi serang itu Amerika, gugat itu Belanda. Karena Belanda yang mengeluarkan semacam kemerdekaan palsu buat orang Papua. Kenapa saya bilang palsu? Karena dalam paradoks Papua, kalau Bapak perhatikan ini Pak, Belanda kasih kemerdekaan katanya, negara kemerdekaan proklamasi 1961 kah atau tahun berapa itu. Tapi ternyata 62 Belanda tanda tangani UNTEA. Bagaimana tidak saya bilang dia tipu orang Papua? Belanda lah yang paling kacau ini, paling licik Pak, untuk menjebak orang-orang Papua. Seandainya Belanda tidak mau Pak, nggak ada masalah Pak.
Belanda pasti, Papua tetap masih bisa bersama Belanda dan bisa independen. Tapi karena Belanda juga punya persepakatan di belakang layar dengan Amerika soal royalti, itu yang Bapak nggak ketahui. Kita baru terbuka ini, Pak. Jadi itu sebabnya mari proporsional. Jangan orang-orang Papua jadi berdosa melulu hanya kepada Indonesia diserang terus. Walaupun saya juga kecam pemerintah Indonesia, saya kecam TNI, saya kecam Polri yang melakukan diskriminasi atau melakukan hal-hal yang tidak pantas di Papua terhadap orang Papua. Saya kecam, Pak, sebagai hamba Tuhan. Kalau Anda kait-kaitkan soal bishop, itu jabatan duta Kristus, Pak. Tidak ada hubungannya dengan negara. Tidak ada sponsor Belanda, tidak ada sponsor Amerika. Itu independensi oleh Tuhan. Jadi mudah-mudahan Bapak bisa mengerti apa yang kita bahas ini, supaya mari secara kolektif, secara simultan, arahkan lagi kembali juga gugat Amerika, gugat Belanda, gugat PBB. Itu, Pak. Kalau Indonesia saja mereka senang-senang semua, padahal mereka yang makan emas Amerika itu, emas Freeport luar biasa. Indonesia cuma dapat sepanggal, Pak. Itu menurut data yang saya terima, Pak. Apa komentar Anda? Silakan. Betul, Bapak Bishop. Saya sama sekali tidak persalahkan Bapak. Saya sama sekali tidak persalahkan. Tapi yang tadi saya katakan itu dua gereja yang besar di Papua, ya, Katolik dan GKI, kami yang dari Protestan atau Prosetan itu saya namakan itu. Jadi yang Prosetan ini, ya, seperti Bapak lihat baru-baru itu mantan ketua GKI pergi ke Yoku, dia ikut ke Vanuatu. Di semua penderitaan yang ada, dia pergi ikut menari-nari berdansa di atas kematian yang terjadi di Papua. Nah, kenapa begitu lama sampai tahun 2023 baru ada seorang dari Paniai diangkat jadi uskup? Itu maksud saya. Kalau memang Kristus yang memberi berkat dan jabatan yang mulia, Bapak saya minta maaf. Tapi kami ini orang Papua, seperti Bapak lihat kemarin Otsus, satu pun itu sistem dalam republik sendiri. Otsus itu perlakuan Gubernur NMB yang terakhir. Bapak lihat pengerukan kekayaan alam yang lebih besar ada di Papua dibandingkan dengan kalau memang Bapak NMB itu bersalah. Tapi pengambilan atau pengerukan hasil kekayaan alam di Papua itu jauh lebih brutal dari apa yang kami menderita atau alami. Bapak lihat, sekarang orang Papua tidak membuat kebun, tapi dikasih beras raskin yang begitu sudah rusak di Thailand dan juga dari Vietnam, dan orang Papua tiap hari. Bapak satu hari di Papua, Bapak, ambulans itu mungkin 8 sampai 10 kali berbunyi. Dan mayat yang diantar adalah orang Papua karena gizinya yang paling rendah. Sementara kekayaan di Freeport itu dibawa keluar dan para pendeta tidak berkhotbah lagi tentang apa yang terjadi ini. Oke, Pak, saya setuju. Jadi, kita lawan bersama-sama, Pak Rumbewas. Kita lawan bersama-sama. Kita lihat dari yang sederhana saja. Bapak lihat tadi tokoh-tokoh yang lain. Bapak sebagai tokoh agama yang berpendidikan lebih tinggi. Mereka kasihan seperti Abraham yang adalah utusan Allah. Tetapi saat Abraham bersama Sarah memasuki perbatasan penjajahan Mesir, mereka tanya, perempuan cantik ini siapa? Itu babu saya. Petrus yang selalu berjalan di muka Tuhan Yesus. Bukan Petrus Revasi loh, Bapak. Dia bergaya-gaya, selalu ada gerakan tambahan. Tetapi saat Tuhan Yesus dia dibantai di kayu salib, perempuan yang membagi makanan malam itu, sebelum dia dibantai tanya, kau ini yang pernah ikut Bapak Bishop di itu suara itu box kah apa ini, inbox kah itu kah? Lalu Petrus mengatakan, bukan saya, Pak. Jadi Bapak lihat kemarin saya menyuarakan di antara kelompok kami sendiri yang baru tahu baca dan menulis.
Mari kita satukan semua yang menderita di luar negeri untuk menyatakan seperti Bapak ini. Kami mencari Bapak di gereja sini. Bersama Beni, bersama Octavianus, kami mengetuk semua pintu-pintu para duta besar di Eropa dan yang lain-lainnya. Mereka mengatakan, hubungan diplomatik kami baik dengan Indonesia. Maaf, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Baik. Bapak, kami tidak tinggal diam. Kami tidak tinggal diam. Mantap Bapak, mantap. Ya. Makanya juga kami bersuara, Pak. Panggilan nurani ini ingin menyuarakan keadilan dan kebenaran dan HAM bagi orang-orang Papua, Pak. Pandanglah itu sebagai sebuah terobosan pelayanan, bukan tanpa taruhan saya, Pak, ini. Ya, dengan segala resiko saya lanjutkan program ini, Pak. Tapi demi kemanusiaan, demi keadilan, demi kebenaran. Dan saya yakin kalau Tuhan yang panggil, Tuhan pasti jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Dan itu sebabnya, Pak, kita bicarakan berbagai persoalan tentang Papua di tempat ini. Cuma kita harus jujur, kita harus proporsional, kita harus adil dan seimbang dalam membicarakan segala sesuatu. Ini forum bermartabat.